Universitas Patimura, disingkat Unpati, berkedudukan di Ambon, Provinsi Maluku, sebagai pusat unggulan, telah menghasilkan lulusan yang kompetitif, berkarakter dan berwawasan kepulauan lebih dari 50 tahun. Pada tahun 2016, Unpati telah meraih peringkat akreditasi institusi B dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan, perkenalkan, nama saya Selpiani Sobu, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023 pada LPTK Universitas Patimura, Ambon. Pada pagi hari ini, Senin 4 Maret 2024, saya akan mempraktekkan pembelajaran untuk memenuhi persyaratan uji kinerja PPG dalam jabatan dengan materi perilaku, toleransi keberagaman, suku, agama, ras, dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika di kelas 7 di SMP Bakti Mandala Nabire, Provinsi Papua Tengah. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baik, bagaimana pagi hari ini? Baik. Alhamdulillah. Sebelum kita masuk materi pembelajaran, terlebih dahulu kita berdoa bersama-sama. Ya, silakan ketua kelas untuk memimpin doanya. Amin. Ya, terima kasih pada ketua kelas sudah memimpin doanya. Ya, sebelum itu Ibu akan mengecek kehadirannya ya. Mengecek kehadirannya. Boleh cek Pak Kaget. Hadir Bu Guru. Agumina Kogoya. Hadir Bu Guru. Agustinus Do. Hadir Bu Guru. Ada
minggu lalu, yaitu tentang apa? Arti penting keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Nah, betul yang minggu lalu ya. Siapa yang bisa pengertian Bhinneka Tunggal Ika? Angkat tangannya. Siapa? Ayo silakan. Pengertian Bhinneka Tunggal Ika adalah berbeda-beda tapi tetap satu. Iya, itulah pengertian Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetap satu. Nah, yang berikutnya makna semboyan. Siapa yang bisa menyebutkan makna semboyan Bhinneka Tunggal Ika? Iya. Semboyannya apa? Agama, budaya, agama, dan suku di Indonesia adalah perbuatan yang mempersatukan, bukan memecah belah. Iya, mempersatukan, persatuan, tidak memecah belah. Ya, beri aplaus bagi yang sudah menjawab. Itulah materi minggu lalu ya. Sekarang kita masuk materi sekarang, yaitu tentang aku toleransi antara keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Nah, di situ ada kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran, yaitu 4.4 mendemonstrasikan hasil identifikasi suku, agama, ras, dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Nah, di situ ada tujuan pembelajarannya. Kamu lihat di atas. Ada tujuan pembelajarannya ya. Satu peserta didik dapat mengidentifikasi perilaku toleransi keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Yang kedua, peserta didik dapat membandingkan perilaku toleransi keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Yang ketiga, peserta didik membuat laporan tentang perilaku toleransi keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Itulah kompetensi dasarnya dan tujuan pembelajaran yang kita pelajari pada pagi hari ini. Nah, selanjutnya kita akan simak video pembelajarannya ya. Kalian simak videonya. Di atas ya. Kalian simak video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melakukan toleransi terhadap keberagaman norma, suku, agama, ras, dan antar golongan. Simak ya. Dalam negara yang penuh dengan keberagaman. Toleransi adalah sikap berbeda, menghormati dan menghargai perbedaan yang ada di antara sesama. Toleransi dapat menjadi jembatan mencapai persatuan dan kesatuan di sebuah negara. 3. Toleransi terhadap keberagaman suku dan ras dapat membantu tatanan masyarakat menjadi lebih tertib dan juga lebih damai. Berikut bentuk perilaku toleransi yang dapat dilakukan yang berhubungan dengan keberagaman norma. 1. Tidak memaksakan norma atau kebiasaan kepada suatu masyarakat. 2. Menghormati dan menghargai perbedaan norma dan kebiasaan yang berlaku di daerah lain. 3. Tidak memandang rendah kepada norma dan kebiasaan yang berbeda dengan kita. 2. Toleransi terhadap keberagaman agama. Masyarakat beragama tidak boleh memaksakan ajaran agama dan kepercayaannya kepada orang lain. Toleransi antar umat beragama dapat menumbuhkan sikap hormat menghormati antar pemeluk agama. Hal ini akan menciptakan suasana yang tenang, damai, dan juga tentram. Bentuk perilaku toleransi yang dapat kita lakukan yang berhubungan dengan keberagaman agama. 1. Mengamalkan ajaran agama. 2. Menghormati agama dan kepercayaan orang lain. 3.
Dan yang 4 kelompok 4. Ya, saya persilakan untuk berhitung dari mana ya? Dari ketua kelas. Ya. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 1. 2, 3, 4. Ya, yang dapat nomor 4 berarti kelompok 4. Ya, silakan mencari kelompoknya masing-masing sesuai dengan nomornya. Berarti di sini kelompok 1, di sini kelompok 2, di sini kelompok 3, di sini kelompok 4. Coba. Cuma 2 beda saja yang kamu kasih buku. Masih ada yang ini 2 beda. Anu saja. Selesai. Ini kelompok berapa ini? Kelompok 2. Oke. Ibu akan membagi kelompok 1. Ini LKPD-nya. Kelompok 1 ini. Kelompok 2. Kelompok 3. Itu ada tugasnya masing-masing ya. Setiap kelompok mempunyai tugas masing-masing. Ini materinya ya. Dari situ LKPD-nya ya sudah lihat semua masing-masing. Coba lihat. Di situ ada nama. Itu ada nama ya, nama anggota kelompok siapa? Nama kelompoknya. Misalnya di sini kan kelompok di sini kan 1 ya. Tulis di situ kelompok 1. Sini tulis di sini kelompok 2, di sini kelompok 3, di sini kelompok 4. Nanti tulis nama-nama anggotanya. Sekarang mulai tulis nama-nama anggotanya siapa? Kelompok 1. Siapa yang bagian menulis? Terus di situ nama-nama kelompoknya ya, kelompoknya masing-masing ya, dengan sesuai yang materi. Sudah dikerja. Diskusikan ya masing-masingnya. Sudah. Semua nama-nama. Siapa yang nanti ya. Checklist namanya. Presentasikan hasil diskusi
Nama saya Kofiul. Sebenarnya nama saya Medina. Sebenarnya nama saya lingkungan bangsa dan negara. Satu, menjaga kehidupan besar antar sesama. Dua, mengurangi adanya perpecahan. Tiga, permudahan mencapai tujuan. Tiga, empat, meningkatkan rasa nasionalisme. Lima, tidak menjalin pertemanan dengan orang yang memiliki agama dan suku. Dan sebagai guru kaum Dengar, kamu punya pertanyaan. tidak membuat kelompok khusus untuk membedakan agama dan suku lain. 9. Kita bersikap baik dan ramah kepada semua orang tanpa memandang agama atau sukunya. Upaya meningkatkan sikap toleransi, tidak membedakan berdasarkan status dan upaya meningkatkan menanamkan sikap saling menyayangi dengan tidak membedakan berdasarkan status sosial. Sikap toleransi, tidak melanggar tata tertib yang berlaku. Upaya meningkatkan memahami peraturan dan tata tertib yang dibuat oleh negara. Persilakan kelompok lain untuk memberi jawaban. Kelompok berapa? Kelompok 4, silakan memberi pertanyaan. Bagaimana? Ya, silakan. Bagaimana cara sikap toleransi dan kehidupan bangsa dan bernegara? Adalah tidak memaksakan orang lain untuk berpindah keyakinan, tidak melakukan diskriminasi terutama pada agama minoritas, tidak mengganggu proses ibadah orang lain, tidak mencela dan merendahkan agama orang lain. Itulah jawaban kami. Ya. Terima kasih. Ya, terima itulah hasil diskusi presentasi untuk kelompok 1. Beri aplaus untuk kelompok 1. Sekarang presentasi kelompok 2. Ya. Perkenalkan, nama saya Mamun Setelah. Lingkungan sekolah. Nah, dengar baik-baik. Sikap toleransi. 1. Melakukan kegiatan siswa jadwal. 2. Membantu teman yang kurang paham pada suatu pelajaran. 3. Enggak mengganggu teman yang sedang belajar. 4. Perhatikan. Menaati tata tertib yang 6. Peraturan sekolah. 5. Enggak membeda-bedakan suku atau ras. 6. Bekerja sama dalam membuat kelas dan lingkungan kelas. 7. Menghormati teman yang berbeda agama. 8. Mengutamakan kepentingan bersama. 9. Enggak mengejek atau berlaku kasar kepada teman. 10. Menghormati guru dan pegawai di sekolah. Nah, itulah jawabannya ya. Beri aplaus untuk kelompok 2. Ya. Nah, itulah hasil diskusi dari kelompok 2 ya. Sekarang yang bisa mau tampil lagi sama kelompok berapa? Nah, silakan. Diskusi kami. Kami dari kelompok 4. Ya, perkenalkan, nama saya Budi Agama.
dimaksud sudah toleransi di masyarakat? Adalah toleransi tidak harus etika yang menggunakan agama budaya hukum dan golongan yang berbeda dari kita. Akan tetapi sebenarnya menghargai dua juga adalah termasuk bagian dari toleransi adalah agama budaya yaitu sedangkan tingkatan satu Oke, itulah presentasi dari kelompok 4. Jadi aplaus untuk kelompok 4. Silakan kelompok yang terakhir yaitu presentasikan. Silakan kelompok 3. Nama saya Pincet. Nama saya Ruben. Silakan. Lingkungan keluarga. Satu, menghargai adanya perbedaan pendapat saat diskusi. Dua, keluarga menghargai adanya perbedaan kebiasaan. Tiga, menghormati kakak yang sedang mengerjakan tugas. Empat, menghargai hobi adik meskipun berbeda dengan kita. Lima, menghargai kesukaan ibu. Enam, menjaga barang favorit ayah. Tujuh, tidak mengganggu anggota keluarga yang sedang beribadah. Upaya meningkatkan seluruh anggota untuk menerima segala perbedaan yang ada dan kita harus menjaga sikap. Toleransi adalah menunjukkan perselisihan dan perbedaan sikap toleransi dapat mulai diterapkan dari Ya, silakan kelompok 2. toleransi keluarga adalah budaya yang diyakini sebagai kehidupan ini menghargai dan menghormati adanya perbedaan yang semuanya sesuai dengan Ya, itulah diskusi kelompok dari kelompok berapa? Kelompok 3 pada hari pagi hari ini. Beri aplaus buat kelompok 3. Mempresentasikan ya, setiap kelompok dari kelompok 1 sampai kelompok 4. Nah, di situ menarik kesimpulannya untuk materi pembelajaran untuk diskusi kita pada hari ini. Presentasi yang kita baca hari ini, siapa yang bisa menarik kesimpulan presentasi pada pagi hari ini, kesimpulan materinya, yaitu siapa yang bisa? Silakan. Jangan tangan. Kesimpulan yaitu tindakan saling menghargai antara umat beragama, tidak peduli apapun agama yang dianut antara masyarakat, harus saling menghargai satu sama lain. Toleransi antar umat beragama merupakan hal yang penting untuk dimiliki setiap orang sesaat ini. Ya, itulah kesimpulannya ya, yang temanmu sudah simpulkan tadi. Presentasinya ya, itu tentang lingkungan, apa sikap toleransi lingkungan, apa? Lingkungan apa semua? Kelompok 1 tadi bahas tentang lingkungan apa? Bangsa. Kelompok 2 sekolah. Kelompok 3 keluarga. Dan kelompok 4 masyarakat. Itulah kesimpulan pada pagi hari ini. Materi yang kita pelajari pada pagi hari itu tentang apa? Perilaku toleransi, keberagaman agama, suku, ras, dan antar golongan. Kesimpulan
Indonesia. Itulah kesimpulan pelajaran kita, materi pembelajaran kita pagi hari ini. Ya. Terus selanjutnya Ibu akan memberikan kalian post test. Ya, post testnya Ibu akan membagi lembar kerja untuk kalian kerjakan. Post testnya ya, setiap siswa untuk mengerjakannya. Setelah itu dikerjakan nanti dikumpul ya. Nah, sekarang dipersilakan untuk mengisi post testnya ya. Di situ kamu tulis namanya dulu. Nama kalian siapa? Nama kelas. Silakan dikerja. Pembelajaran untuk siswa, nanti tinggal kamu contek saja. Kamu baca baik-baik dulu, tulis nama, kelas, terus harinya apa. Sekarang hari tanggal 4 ya, nanti kamu tulis di sini. Namanya baru harinya dengan tanggalnya ya. Tinggal kamu checklist saja, ini lembar refleksi untuk siswa. Nanti jangan lupa checklist ya, baca-baca baik, nanti kita kasih petunjuk. Nah, di situ kamu lihat semua di situ. Lembar refleksi, lihat, perhatikan di situ semua. Lembar refleksi pembelajaran untuk siswa.
Amin. Ya.